Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar dunia kimia yang sebenarnya ada di mana-mana, tapi sering nggak kita sadari. Asam dan basa. Dengar namanya mungkin kayak lagi di kelas kimia ya, tapi percaya deh, dari segernya buah jeruk sampai aki mobil yang bisa nyalain mesin, dua hal ini tuh pemain kunci di kehidupan kita. Yuk kita mulai petualangan seru ini. Oke, kita mulai dengan teka-teki kecil ya. Coba pikirin, apa sih persamaannya lemon, sengatan semut yang perih itu, sama aki mobil? Kelihatannya beda banget kan? Satu buat diminum, satu bikin sakit, satu lagi buat mesin. Tapi ternyata mereka semua punya satu rahasia kimia yang sama. Dan rahasia inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita akan mulai perjalanan ini dari hal yang paling kita kenal, yaitu indera kita sendiri. Soalnya, jauh sebelum ada laboratorium canggih, manusia itu pertama kali kenalan sama asam dan basa lewat hal yang super simpel, rasa di lidah dan sensasi di kulit. Yap, bener banget. Pengalaman pertama kita semua sama yang namanya asam. Ya, dari rasa masam atau kecut itu. Waktu kamu gigit lemon atau nyicipin cuka, rasa tajam yang bikin kita merem melek itu, nah itulah ciri khas dari asam. Oke, jadi asam itu rasanya masam, tapi sebenarnya zat ini tuh apa sih? Ternyata dunia asam itu jauh lebih gede dari sekedar buah-buahan di dapur loh. Yuk kita kenalan lebih jauh sama berbagai jenisnya, dari yang aman kita makan sampai yang punya kekuatan buat nyalain mesin. Nah, biar gampang, para ilmuwan itu ngebagi asam jadi dua keluarga besar. Yang pertama, ada asam organik. Gampangnya, ini asam yang asalnya dari makhluk hidup, kayak tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada asam anorganik, atau biasa disebut juga asam mineral, yang sumbernya bukan dari makhluk hidup. Contoh asam organik tuh ada di sekitar kita, asam sitrat yang bikin jeruk segar, asam malat di apel, atau asam tartrat di buah anggur. Bahkan, rasa perih pas kita disengat semut itu gara-gara asam format. Keren ya, alam kita ini kayak laboratorium kimia raksasa. Nah, di sisi lain ada para pekerja beratnya nih, asam-asam anorganik. Ada asam sulfat yang jadi jantungnya aki mobil. Terus ada asam klorida atau HCl yang super kuat di lambung kita. Tugasnya ngancurin makanan yang kita makan. Bahkan rasa tajam khas di minuman bersoda itu datangnya dari asam fosfat. Ini adalah asam-asam dari dunia non-hayati. Jadi gimana cara kita ngenalin asam? Gampang kok. Pertama, rasanya masam. Kedua, sifatnya korosif. Artinya bisa bikin logam berkarat. Ketiga, tingkat pH-nya itu selalu di bawah 7. Dan yang paling penting buat dites, asam itu selalu mengubah kertas lakus biru jadi merah. Ingat ya, merah untuk asam. Tentu aja, setiap jagoan pasti punya lawannya kan? Nah, di dunia kimia ini, lawannya asam adalah basa. Yuk kita kenalan sama keluarga yang satu ini. Kalau asam tadi rasanya masem, basa ini kebalikannya. Rasanya pahit dan kalau dipegang terasa licin. Contoh paling gampang dan pasti kita semua pernah coba, sabun. Sensasi licin waktu kita cuci tangan itu ciri khas basa banget. Itu karena basa lagi bereaksi sama minyak alami di kulit kita. Basa juga ada di mana-mana loh. Dari sabun dan deterjen yang kita pakai setiap hari, soda kue buat bikin kue ngembang, sampai obat mah buat nenangin perut. Di alam juga ada. Fakta unik nih, beda sama sengatan lebah yang asam, sengatan tawon itu justru basa. Oke, biar makin jelas kita bandingin langsung ya, head to head. Rasa, asam itu masam, basa itu pahit. Sensasi, basa terasa licin, asam enggak. Dan buat uji kimia, aturannya simple banget. Asam mengubah lakmus biru jadi merah, dan basa mengubah lakmus merah jadi biru. Bener-bener kayak bayangan cermin kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apa yang terjadi kalau dua kekuatan yang berlawanan ini ketemu? Sesuatu yang luar biasa bakal terjadi, namanya netralisasi. Yuk kita lihat gimana ini bekerja di dunia nyata. Coba bayangin situasi yang umum banget deh. Sakit mah, perut rasanya perih, nggak enak banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Gampangnya, lambung kita lagi kebanyakan produksi asam klorida atau HCl. Jadi ada ketidakseimbangan kimia yang bikin nggak nyaman. Disinilah konsep netralisasi masuk. Ini tuh kayak reaksi ajaib di mana asam dan basa ketemu. Dan bukannya berantem, mereka malah saling meniadakan kekuatan satu sama lain. Hasilnya, zat baru yang netral, biasanya garam dan air.
Jadi, solusi buat sakit MAG tadi apa? Obat MAG atau antitasida? Nah, obat ini pada dasarnya adalah basa lemah. Pas kita minum, basa ini ketemu sama asam yang berlebihan di lambung. Dan terjadilah netralisasi. Keseimbangan pun pulih. Keren banget kan penerapan kimianya? Tapi kan, para ilmuwan nggak mungkin nyicipin bahan kimia di lab buat tahu itu asam atau basa. Bahaya banget kan? Terus gimana cara mereka bedainnya dengan aman dan pasti? Jawabannya ada di selembar kertas kecil yang canggih. Caranya itu pakai tes lakmus. Ini metode klasik tapi super efektif. Cuma butuh 2 warna, biru dan merah. Gini aturannya. Kalau kamu celupin lakmus biru ke cairan dan warnanya jadi merah, itu fix asam. Sebaliknya, kalau lakmus merah dicelupin terus jadi biru, itu pasti basah. Simple dan gak mungkin salah. Jadi, intinya tuh gini. Perubahan warna sesederhana itu di kertas lakmus sebenarnya lagi ngomong ke kita, lagi cerita soal kimia. Ini cara paling cepat dan pasti buat tahu kita lagi berhadapan sama asam atau basa. Ingat aja aturannya, merah buat asam, biru buat basa. Dan pas di tengah-tengah spektrum ini, di skala pH angka 7, kita nemuin yang namanya titik netral. Ini adalah titik keseimbangan yang sempurna, di mana kekuatan asam dan basa itu seimbang. Contohnya kayak air murni. Inilah tujuan akhir dari reaksi netralisasi tadi. Jadi, kita udah lihat gimana asam dan basa, walaupun sifatnya berlawanan, ternyata keseimbangan mereka itu penting banget buat dunia kita. Dari makanan sampai obat-obatan. Pertanyaannya sekarang buat kamu, setelah tahu ini semua, coba deh perhatiin sekitar. Kira-kira di mana lagi ya kamu bisa nemuin tarian antara asam dan basa ini bekerja diam-diam di kehidupanmu sehari-hari? Coba dicari tahu.